Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar apel pasukan dalam rangka menjalankan Operasi Keselamatan Jaya 2025 yang berlangsung mulai 10 Februari hingga 23 Maret 2025. Apel gelar pasukan bertempat di lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya pada Senin 10 Februari 2025. Pelaksanaan Operasi Keselamatan Jaya 2025 ditandai dengan gelar pasukan yang diikuti oleh 1.675 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, TNI, serta pemerintah daerah. Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, dihadiri oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman, serta pejabat utama Polda Metro Jaya lainnya. Dalam paparannya, Kapolda menekankan fokus sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2025, diantaranya pelanggaran marka henti, pengguna kendaraan yang melawan arus, konsumsi alkohol saat mengemudi, serta tidak menggunakan sabuk pengaman. Yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat, mari tentunya masyarakat juga harus bersinergi dengan kita. Ya, masyarakat harus patuh, taat terhadap peraturan-peraturan yang mengikat. Pertama adalah pengecekan alat kendaraan yang dipakai. Yang kedua, pengecekan terhadap rambu-rambu yang ada sehingga. Pada kesempatan itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman menjelaskan kegiatan yang dilakukan berupa penyuluhan, pendidikan, serta tindakan preemptif dan preventif. Kegiatan Operasi Keselamatan Jaya 2025 dilaksanakan di sejumlah titik keramaian. Pada kegiatan ini, Polri juga bekerja sama dengan stakeholders terkait untuk mengatasi gangguan keamanan, seperti jalan rusak atau tidak aman untuk dilewati kendaraan. Betul-betul kita menyesuaikan betul aturan-aturan yang ada dan keinginan masyarakat sekarang. Tadi disampaikan oleh Bapak Kapolda, bahwa kemacetan ini sudah menjadi temuan kita sehari-hari, sehingga pun kita dalam melakukan pengawalan pun sudah sedemikian rupa kita atur anggota untuk tidak arogan, untuk tidak selalu minta prioritas, tetapi betul-betul harus memperkirakan ancaman-ancaman yang ada di sekitarnya. Ini mari yang akan kita lakukan sehingga pelaksanaan operasi luar bisa berjalan lancar dan mendukung pelaksanaan operasi ketupat nanti yang lebih besar lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operasi Keselamatan Jaya 2025 merupakan prakondisi menuju Operasi Ketupat 2025. Operasi ini digelar untuk meningkatkan kesadaran warga dalam berlalu lintas, sehingga mengurangi angka kecelakaan. Polri juga menghimbau seluruh elemen masyarakat agar saling bekerja sama dan mematuhi aturan lalu lintas, demi kelancaran dan keamanan berkendara. Dari Jakarta, tim Polri TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Perundingan untuk pemberlakuan fase kedua gencatan senjata Israel-Hamas berlanjut di Qatar di tengah tarik ulur yang alot. Pada saat yang sama, Presiden AS Donald Trump kembali menegaskan proposal mengambil alih Gaza dan merelokasi warganya. Berikut informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nova Purwadi dari VOA. Dalam perjalanan ke New Orleans di atas pesawat kepresidenan Air Force One, Presiden Donald Trump kembali menyatakan proposalnya merelokasi warga Palestina di Gaza sambil membangun kembali jalur Gaza. We're committed to owning it, taking it, and making sure that Hamas doesn't move back. There's nothing to move back into. The place is a demolition site. It'll be, the remainder will be demolished. Everything's demolished. I mean, you can't live in those buildings right now. They're very unsafe. But we'll make it into a very good site for future development by somebody. We'll let other countries develop parts of it. It'll be beautiful. Dalam program Meet the Press di NBC, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih menantang kritisi rencana ini untuk menawarkan solusi lebih baik.
You can't get to post-construction. You Yes. can't make this the Paris of the Mediterranean like Beirut was back in the 70s and give these people a better life if you've got 1.8 million people living in absolute squalor in mountains and mountains and mountains of debris. For anyone, the media included, that doesn't like what he is proposing, come to us with a better plan. Proposal relokasi warga Gaza ke Mesir dan Yordania bergulir di tengah implementasi gencatan senjata dengan penarikan pasukan Israel dari koridor Netzarim, wilayah sepanjang 6 km yang membelah Gaza Utara dari Gaza Selatan. Hingga Senin waktu setempat, 21 sandera telah dibebaskan oleh kelompok Hamas. Sementara 730 tawanan dibebaskan oleh Israel sebagai bagian implementasi fase pertama dari gencatan senjata Israel-Hamas. Lalu masalah rekonstruksi bakal ditangani setelah pemberlakuan fase ketiga gencatan senjata. Proposal merelokasi warga Gaza ditolak pejabat Palestina dan pemimpin negara-negara Arab, tapi mendapat dukungan kuat dari rekan koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari haluan ultra kanan. Ini tidak mengejutkan bagi pengamat. It's only natural for them to be this idea's cheerleaders because they think in messianic terms, in terms of colossal solutions and transitions and transformations, all of which are not the way the Middle East is structured. Tapi pengamat menilai solusi berkelanjutan membutuhkan kesabaran kedua pihak. You want change, you have to work very patiently over many years with many participants, or all you'll have is yet more violence and destruction and despair. Rencananya 33 sandera dilepas Hamas selama fase pertama, masing-masing disertai pelepasan ratusan tahanan Palestina oleh Israel. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, Museum Bangunan Nasional di Ibu Kota Amerika Serikat mengadakan pameran baru yang menampilkan lebih dari 2.500 artefak langka. Di pameran yang disebut Visible Vault Open Collection ini, pengunjung bisa mendapatkan gambaran sekilas mengenai sejarah arsitektur dan konstruksi Amerika. Dan pemirsa, bagaimana informasi selengkapnya? Berikut kita simak laporan Helmi Johannes dari VOA. Behind me, everyone asks about. We actually want to start making a list of what people think it is. I personally think it looks like something from Star Wars or a time machine. No one guesses that it is actually an early copy or blueprint machine. Direktur Koleksi National Building Museum, Nancy Bateman, mendemonstrasikan salah satu dari sekian banyak artefak dalam pameran terbaru di Washington DC yang disebut Visible Vault Open Collections. Ada lebih dari 2.500 barang yang menggambarkan sejarah arsitektur dan konstruksi Amerika. Banyak di antaranya tersimpan dalam koleksi tertutup selama beberapa dekade. Menurut Direktur Museum, ada beragam karya arsitektur dalam pameran ini. Here you're going to see models and work that you're going to from processes from I.M. Pei, from Frank Gehry, from Cesar Pelli. Then you're going to see some of the most beautiful and beautifully designed and laid out historic tools collections, our brick collection, our maquettes, our World War II. You know, there's just so many things that you from. Perlu waktu 5 tahun untuk menyusun pameran ini. Dari kolom model Korintus yang dibuat untuk Museum Seni pertama di Washington tahun 1861 hingga sampel lapisan lantai yang diproduksi tahun 2014. Yang terberat dalam koleksi ini adalah mesin pembengkok lembaran besi dari tahun 1906 yang beratnya sekitar 159 kg. Yang paling terkenal adalah gulungan linoleum merek Armstrong dari tahun 1932 yang banyak ditemukan di hampir semua dapur di Amerika pada pertengahan abad ke-20. Ada juga koleksi miniatur bangunan dan monumen terkenal ini, serta yang besar seperti fasad bangunan dan bingkai jendela yang memungkinkan pengunjung mengagumi detail-detail yang rumit. They've been in storage for so long, and in order to bring them out and put them on display, they really needed to be built into the walls or be given a very large platform to stand. Ada juga mainan seperti Lincoln Logs, set Lego awal, batu bata Frobel untuk anak TK, bahkan mainan koleksi langka seperti set konstruksi Disney dan rumah boneka Petite Princess tahun 1960-an.
Bahkan ada ruang khusus dengan perkakas yang menceritakan kisah evolusi pekerjaan konstruksi, termasuk perkakas listrik awal dan juga kotak perkakas buatan sendiri. This is all different types of sheet metal hammers in particular, depending on what you're shaping and what you're doing. Laci-laci di pameran ini berisi cetak biru asli, model miniatur, mainan dalam dus, dan berbagai barang lainnya. Pameran ini akan terus diperbarui secara berkala dengan beragam koleksi baru dan juga dengan barang-barang dari arsip museum yang sangat besar. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.